Gravity's in motion, holding tight, just take me for a ride. Shouldn't be this open. Come on now, just swallow your pride. Let love it swell so wrapped up in your touch. Be sure, don't show no man. Feeling so warm, I know it's cold outside, but here we're hot now. Giving it to this crush of mine. Annyeong teman-teman, balik lagi di channelku Rufus Opa. Dan sebelum kalian nonton video aku, kalian boleh subscribe dulu ya, biar aku banyak dong subscribersnya. Nah, di video kali ini aku mau cerita lagi, mau share info, sebenarnya mau kasih info tentang beasiswa Korea yang pernah aku dapetin di tahun 2014. Kalau waktu itu tuh namanya Korean Government Scholarship Program, KGSP, tapi sekarang kayaknya udah ganti nama jadi GKS, Global Korea Scholarship. Nah, jadi aku mau share info, kayak kasih banyak tips-tips lah gitu, gimana waktu itu aku apply beasiswa sampai aku bisa dapat beasiswa dan sekolah di Korea S2 ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah nonton video aku sebelumnya tentang ya gimana aku dapat beasiswa itu, jadi kalian bisa nonton dulu yang itu ya, nanti aku tulis linknya di description. Dan kalian boleh nonton juga video aku yang satu lagi di mana aku cerita kalau aku tuh ke Korea sebenarnya gara-gara aku suka K-pop, aku suka SNSD kalau zaman itu, karena generasi kita udah beda ya, jadi aku tuh satu generasi sebelumnya, jadi suka K-popnya yang zaman dulu, yang zaman Suju, SNSD, Big Bang gitu ya. Dan kayaknya sih itu relate banget alasannya sama sekarang, karena aku yakin nih banyak banget anak zaman sekarang gitu, anak SMA atau anak SMP atau anak kuliahan yang jadi demen banget Korea gara-gara suka K-pop. Misalnya aku suka BTS, aku suka Blackpink, dan jadinya pengen banget buat sekolah di Korea. Dan oleh karena itu kalian harus nonton video-video aku tentang beasiswa ini, siapa tahu kan kalian bisa coba juga dan kalian bisa dapat beasiswa yang aku dapetin. Nah, aku bikin video ini karena bulan ini udah bulan Desember, dan si beasiswa Korea ini, GKS ini tuh biasanya dibuka bulan Januari atau Februari gitu, jadi tinggal sebulanan lagi. Jadi kalian kalau udah nonton video-video aku sebelumnya dan video ini, kalian bisa mempersiapkan diri kalian buat apply beasiswa Korea. Dan di video kali ini aku bakal share tips-tips dari aku gimana kamu mempersiapkan semua dokumen-dokumen untuk apply beasiswa GKS ini. Jadi aku udah cerita di video sebelumnya kalau aku tuh ngambil jalur yang embassy. Jadi aku kayak siapin semua dokumennya dan aku submitnya tuh ke Korean Embassy yang di Jakarta. Dan apa aja yang harus disiapin, kalian kalau misalnya mau tahu yang detailnya banget tuh sebenarnya harus download brosurnya sendiri di websitenya. Nanti aku bisa kasih juga websitenya di link di bawah ya, di description boxnya. Dan kalian harus siapin itu semua, harus sangat lengkap dan sangat detail, karena Korea tuh kalau kalian ada yang nggak lengkap bisa jadi nggak diterima gitu dokumennya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Nah, semua dokumen-dokumen yang kamu perluin buat submit beasiswa GKS ini tuh harus dalam bahasa Inggris dan harus dilegalisir sama kayak notaris gitu. Jadi kalian tuh harus kayak cari kayak cari organisasi lah gitu ya, yang bisa ke translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dicap gitu ya, jadi kayak resmi gitu. Kalau waktu itu tuh aku translate di ITB, karena waktu kan sekolah di ITB, jadi di ITB tuh ada balai translate gitu. Jadi kayak kalian bisa kasih dokumennya ke mereka, mereka proses, mereka bikin bahasa Inggrisnya dan dicap sama mereka, jadi sah gitu ya. Dan setelah udah jadi bahasa Inggris, itu nggak cukup, kalian harus legalisir juga. Jadi kayak kalian harus cari notaris, kayak notarisnya tuh nanti kayak cek gitu, ini sah, terus dicap notaris, dan itulah yang baru boleh kalian submit ke Korea. Beberapa dokumen mungkin udah dalam bahasa Inggris, misalnya ijazah atau enggak misalnya paspor kamu, tapi yang lain-lain yang semuanya dalam bahasa Indonesia harus ditranslate ke bahasa Inggris dan dilegalisir. Ingat ya. Yang pertama, kalian harus siapin tentunya dokumen-dokumen pribadi seperti paspor, terus kayak KTP dan kartu keluarga. Nah, kalau paspor kan udah bahasa Inggris ya. Nah, tapi KTP dan kartu keluarganya harus ditranslate ke Inggris dan semuanya dilegalisir. Itu yang pertama, kalau dokumen pribadi kayaknya nggak ada yang masalah ya. Terus yang kedua, ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini pun tergantung universitinya. Kalau di ITB, sekolah aku tuh, dia biasanya udah kasih ijazah dan transkrip dalam dua bahasa. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalian tinggal legalisir aja.
ke si notaris itu. Yang selanjutnya waktu itu aku juga sertain kayak sertifikat kemampuan bahasa aku. Waktu itu aku kasihnya tuh IELTS. Jadi kalian tuh bisa kasih IELTS, bisa juga kasih TOEFL. Tapi kalau TOEFL-nya tuh harus yang IBT, nggak bisa yang PBT deh kalau nggak salah. Dan kalian harus cek deh ya di websitenya biar lebih jelas. Karena tiap tahun pasti di-update gitu loh infonya. Takutnya yang aku udah kelamaan jadi udah nggak berlaku gitu ya. Yang pasti sih kalau IELTS harusnya diterima. Terus kalian juga kalau misalnya udah pernah ngambil topik atau tes bahasa Korea, kalian juga bisa sertain. Nah, si IELTS ini biasanya hasilnya udah dalam bahasa Inggris, jadi kalian tinggal legalisir. Selanjutnya, aku juga waktu itu kan waktu selama kuliah tuh banyak juga kayak ikut kayak kompetisi, ikut seminar segala macam. Nah, semua penghargaan yang aku dapat tuh aku translate juga ke bahasa Inggris dan kemudian dilegalisir. Jadi kayak nambah pelengkap lah, kayak additional kalau ternyata tuh kita berprestasi dalam bidang akademik dalam waktu kita kuliah, mungkin banyak pengalaman ikutan seminar atau kelas-kelas juga gitu, jadi itu tuh bisa jadi nilai plus kita, jadi kalian bisa disertain juga. Selanjutnya kalian juga harus sertain kayak surat rekomendasi dari dosen atau profesor di jurusan kalian. Nah, kalau di sini nih aku boleh kasih tips. Jadi kalau aku waktu itu tuh sebenarnya kan bisa aja kayak minta rekomendasinya ke dosen wali aku atau nggak ke dosen yang aku deket dan sebagainya. Tapi waktu itu tuh aku minta rekomendasinya, aku sengaja cari dosen-dosen yang yang gelarnya tuh profesor. Kenapa? Karena kalau surat rekomendasinya dari profesor, for some reason tuh jadi kayak lebih meyakinkan, kayak wah si profesor ini aja kayak ngerekomendasiin anak ini nih. Jadi kayak lebih powerful gitu si surat rekomendasi. Jadi kalian sih aku saranin kalau misalnya di jurusan kalian ada beberapa dosen yang punya title profesor, coba approach si profesor itu biar kasih kalian surat rekomendasi ini. Biasanya sih pasti mereka tuh sangat helpful ya, sangat mau bantu, apalagi kalau ya anak didiknya, apalagi kalau kalian deket ya, pasti mau kasih surat rekomendasinya. Dan surat rekomendasi ini seingat aku harus kayak di print, ada template-nya gitu, jadi kalian nanti kasih ke si bapaknya, terus bapaknya nanti kayak isi gitu, dan ditutup sama bapaknya gitu, terus udah di-seal sama bapaknya, jadi kalian nggak bisa tahu isinya seperti apa, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, kalau yang surat rekomendasi profesor ini nggak usah ditranslate deh, karena kayak yang ngeceknya bukan Koreanya tapi kayak embassy Korea di Indonesianya. Jadi dalam bahasa Indonesia pun, dalam bahasa Inggris pun aman kok. Jadi dari bapaknya tuh langsung disubmit gitu ya, nggak usah di-translate lagi, nggak usah dilegalisir lagi. Dan yang terakhir yang paling penting juga adalah esainya. Jadi kan kalian waktu harus apply dokumen itu tuh kalian harus ngisi esainya juga. Nah, esainya tuh banyak itu ditanya kayak motivasi kamu apa, ikutan beasiswa ini dan segala macam. Nah, tips aku di sini, ini tipsnya yang kata aku sangat penting. Jadi kalian coba bikin dulu nih. Nah, setelah kalian bikin semua, nah kalian tuh harus minta orang yang ngerti lah ya, orang mungkin teman kamu atau enggak bayar orang gitu ya, yang jago bahasa Inggrisnya, dalam artian kayak mereka tuh jago grammarnya, jago bikin kata-kata yang bagus. Jadi kayak biar sama mereka tuh kata-katanya tuh dipercantik lagi, terus kayak grammarnya bagus, biar kayak esainya tuh berkualitas gitu. Itu yang tips pertama yang dari aku. Tips yang kedua, waktu itu kalau nggak salah ditanyain tuh kayak motivasi kamu apa ikutan beasiswa ini. Ya kamu cerita aja. Kalau aku waktu itu cerita jujur kayak aku suka banget sama Korea. Kenapa? Karena kayak Korea tuh memang kualitas pendidikannya juga bagus, selain itu budayanya kaya, jadi kayak bisa nggak cuman akademis tapi aku bisa belajar juga kayak dari karakter orang Koreanya, dari budaya orang Koreanya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bukan menyanjung-nyanjung kayak peres gitu ya, kayak biar kamu dipilih, enggak, tapi memang kita kan harus kasih nilai-nilai positif dari Korea, kenapa kita bisa suka Korea, sehingga kita mau sekolah di sana. Tapi jangan juga kayak tulis kayak aku suka BTS, kayaknya agak kurang akademis ya. Boleh lah kamu bilang kayak kamu suka K-pop gitu, tapi jangan sampai situ doang. Tapi kalian harus jelasin kenapa si suka K-popnya itu bisa bikin kamu sampai suka ke Korea gitu. Jadi jangan cetek banget ya, esainya harus kayak deep gitu loh, meaningful ya. Nah, jadi kalau nggak salah tanya juga kayak apa sih future plan kalian, jadi kayak apa rencana kalian setelah mungkin sekolah di Korea. Nah, kalau waktu itu aku jawabnya tuh, aku setelah di Korea, nah ini penting ya guys, ini kayaknya
salah satu yang esai yang bagus tuh kayak gini. Jadi aku tuh jawabnya, aku setelah kuliah di Korea, setelah lulus di Korea, aku tuh pengen kerja dulu di Korea. Dengan alasan aku tulisnya tuh karena gini, aku udah dapat beasiswa dari Korea nih. Sedangkan kan kok beasiswa ini tuh nggak ada ikatan. Nah jadi kayak aku pengen kasih sesuatu mengembalikan kepada Korea, yaitu dengan kerja di Korea, kerja di perusahaan Korea. Jadi kayak kemampuan yang aku dapat, skill yang aku dapat di Korea ini bisa diaplikasikan di perusahaan Korea. Jadi kayak kemampuan aku bisa dipakai sama Korea untuk kemajuan Korea, untuk di perusahaan Korea. Baru nanti waktu itu ya aku tuh rencananya pengen kerja di Korea untuk beberapa tahun, tapi nanti bakal pulang ke Indonesia. Dan aku waktu itu tulisnya aku pengen jadi dosen di kampus aku gitu. Jadi kayak tujuannya sangat mulia ya. Jadi kalau zaman itu sih waktu itu aku memang kayak ada kepikiran kayak gitu. Jadi aku pengen ngasih, karena aku dapat beasiswa nih kan, beasiswanya tuh nggak kecil ya. Kalau dinominalin mungkin bisa sampai ratusan juta atau 1 M gitu. Jadi kan aku pengen kayak berterima kasih dong. Aku berterima kasih sama Korea dengan cara kerja di Korea, dan aku bakal pulang ke Indonesia berterima kasih juga sama Indonesia. Jadi aku mau kasih sesuatu lagi buat Indonesia. Jadi dengan salah satunya adalah jadi dosen gitu loh. Karena waktu itu kebetulan keadaannya di jurusan aku tuh dosen yang bagian ininya tuh masih kurang gitu-gitu lah. Jadi aku kayak kasih hal-hal yang positif future plan-nya, meskipun kenyataannya tuh berbeda sekali. Jadi kayak kalian tuh pas nulis bagian future plans ini tuh harus kayak sangat, kalau menurut aku ya harus visioner, harus detail gitu loh. Jangan cuman kayak abis lulus saya mau kerja terus ya udah nanti ikutin aja, jangan kayak gitu. Tapi kalian harus kayak udah tahu nih kayak 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan tuh kalian pengen jadi apa, pengen di mana gitu. Jadi kayak harus jelas, harus kayak pede banget gitu. Masa kalian harus nulis kayak apa kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, di sini kamu harus jujur aja dengan sangat pede. Jadi kayak kalian kelebihannya apa tulisin aja. Kalau waktu itu aku jawabnya, aku tuh kalau nggak salah kelebihannya tuh yang sangat menonjol tuh fast learner. Jadi kayak aku tuh gampang banget kayak adaptasi di suatu keadaan yang baru, dan aku bisa menyesuaikan diri aku dan bisa ngikutin mereka lah, bisa kayak catch up sama orang lain. Jadi kayak aku nggak bakal ketinggalan, bahkan aku bisa melampaui mereka. Jadi itu kan kelebihan yang bagus banget ya. Jadi aku dari Indonesia ke Korea, suasananya beda, lingkungannya beda, tapi aku kayak bisa belajar adaptasi dan juga bisa overcome the situation gitu lah ya intinya. Jadi kelebihannya tuh harus kayak gitu, jangan cuma kayak aku pintar ya. Semua orang juga pintar yang apply beasiswa gitu ya. Jadi kayak kalian harus bikin yang spesifik tapi yang bikin kalian menonjol. Nah, di bagian kekurangannya kalian jangan ngomong aku pemalas atau aku nggak bisa bagi waktu gitu ya. Tapi kalian bikin kalimatnya yang agak peres, yang agak kayak lebay tapi jadi gini loh, kekurangan kalian tuh adalah kelebihan yang terlalu berlebihan. Misalnya nih, kalau waktu itu aku tulisnya kayak gini, aku terlalu perfeksionis. Jadi kadang kalau melakukan suatu pekerjaan, kadang nggak kena waktu, nggak kena lelah, jadi kayak terus aja gitu sampai berhasil. Karena aku orang perfeksionis. Jadi itu tuh kan kelemahan, tapi di sisi lain tuh itu sebenarnya kelebihan gitu loh. Jadi kalian harus bisa tulisnya tuh kayak gitu. Yang paling penting untuk dapetin beasiswa ini adalah kalian harus belajar yang rajin tentunya. Jadi kayak kalian tuh harus punya nilai transkrip kuliah kalian yang bagus. Kenapa? Karena kalian tuh bakal saingan sama ratusan bahkan ribuan orang di Indonesia yang pertama kali itu dipilihnya tuh dari dokumen doang kan. Jadi kalau kalian aja nilainya udah jelek ya susah dipilih gitu intinya. Jadi kalian harus siapinnya dari waktu kalian kuliah dengan benar-benar, meskipun kalian mungkin esainya bagus atau nggak banyak penghargaan segala macam, tapi kan kalau misalnya nilai transkrip kalian yang selama 3-4 tahun kuliah aja jelek, itu tuh jadi bisa ngebanting yang lainnya gitu lah. Jadi intinya kalian harus rajin belajar. Nah, ini tips-tips dari aku berdasarkan pengalaman aku waktu itu aku apply di 2014. Jadi udah 6 tahun lalu lah ya. Nah, tapi kalian bisa aplikasiin yang memang masih relevan, dan tapi jangan lupa juga kalian tuh harus kayak sering tanya-tanya mungkin temen lain yang lebih baru ya, misalnya 2019 gitu, atau enggak kalian juga bisa telepon ke embassy-nya buat dapet informasi yang lebih update biar nggak salah. Tapi semoga tips-tips aku bisa ngebantu kalian dan bikin kalian semangat buat apply beasiswa dan juga sekolah ke Korea.
video ini sampai sini dulu, tapi di video lainnya aku bakal kasih kalian tips-tips waktu aku di wawancara di Korean Embassy yang di Jakarta, dan juga mungkin aku bakal kayak jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang pernah kalian tulis atau kayak emailin ke aku tentang beasiswa ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.